Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra dari jurusan Budidaya Perairan, kelas A semester 1, mata kuliah Kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Suci Mulyani, NIM 1111421003, kelas A, jurusan Budidaya Perairan semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurman Anwar dari kelas A Budidaya Perairan dengan NIM 1111421010. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau membantu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam kamus besar yaitu orang yang memimpin. Jadi seseorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pemimpin adalah suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu. Karenanya seorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Stoner. Kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Sedangkan yang kedua itu menurut Wahjo Sumijo, itu kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya berlaku dan kedudukan pemimpinan bersangkutan dengan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Baiklah, selanjutnya fungsi kepemimpinan. Yang pertama itu fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Sementara itu para bawahannya bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. Yang kedua, fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Bawahan yang dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan terkait hal yang sedang dikerjakan supaya bisa mengarahkan bawahannya dengan baik. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dalam berinisiatif dalam suatu proyek. Para bawahannya tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja. Selanjutnya, fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Bukan hanya mampu memerintah, ia juga harus mampu untuk mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada bawahannya. Yang terakhir itu fungsi pengadilan. Fungsi pengadilan ini berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Dalam menjalankan fungsi ini dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati bawahannya. Sifat-sifat seorang pemimpin. Yang pertama, punya pendirian. Sebagai seorang pemimpin, Anda wajib untuk punya pendirian yang teguh. Pendirian yang kuat tidak akan membuat Anda mudah goyah dan juga membuat Anda konsisten dalam menjalankan sesuatu. Bayangkan, apabila pendirian Anda mudah goyah, sudah pasti Anda akan mudah dipengaruhi orang lain dan tak dapat mendelegasikan tugas-tugas kepada bawahan dengan baik. Yang kedua, proaktif. Pemimpin harus proaktif. Pemimpin tidak boleh pasif. Karena apabila seorang pemimpin bersifat pasif, tujuan tidak akan kunjung tercapai. Bahkan hal ini akan membuat bawahan tidak memiliki rasa hormat kepadanya. Seorang pemimpin yang baik punya inisiatif yang kuat akan berbagai hal
sehingga bawahan pun dapat mengandalkannya dalam berbagai macam situasi. Yang ketiga, jujur. Kejujuran mutlak harus dimiliki seorang pemimpin. Sosok yang jujur adalah sosok yang dapat diandalkan dalam berbagai hal dan tidak akan menggagalkan suatu tujuan hanya untuk kepentingan pribadinya. Sosok pemimpin yang jujur tidak hanya dapat dipercaya, dia juga dapat menjerumuskan bawahannya dan mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, komunikatif. Komunikatif artinya pemimpin mampu menyampaikan berbagai hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk bisa memiliki sifat ini, pemimpin harus tahu bagaimana metode komunikasi yang baik. Metode komunikasi yang baik artinya adalah komunikasi yang persuasif, yang mampu menarik orang untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Selain itu, pemimpin yang baik juga semestinya terhindar dari kesalahan penyampaian pesan. Kelima, terbuka terhadap pendapat. Seseorang boleh menjadi cerdas, tetapi percuma apabila mereka tidak terbuka terhadap ilmu dan juga pendapat baru. Seorang pemimpin wajib terbuka terhadap setiap pendapat yang ada dan tidak boleh menutup diri. Apabila seorang pemimpin menutup diri dari pendapat dan wawasan, mereka tidak dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga membuat tujuan tak kunjung tercapai. Pemimpin tertutup dengan pendapat atau wawasan juga tak akan mampu untuk menganalisa kelebihan dan potensi bawahannya. Yang keenam, tidak mudah iri. Pada dasarnya, pemimpin memang seseorang yang lebih unggul daripada bawahan. Namun, bukan berarti pemimpin iri apabila bawahan unggul dalam suatu hal dan justru berusaha untuk terlihat lebih baik. Pemimpin yang baik tidak harus bisa mengarahkan bawahannya, tetapi juga mampu mengapresiasi bawahannya atas sesuatu yang sukses mereka lakukan. Yang ketujuh, visioner. Tentu kita tahu bahwa seorang pemimpin yang baik tak mungkin bisa meramal, tetapi setidaknya mereka punya kemampuan analisis kuat dan bisa merencanakan berbagai hal serta membuat perkiraan tentang apa yang terjadi berdasarkan data-data yang ada. Yang kedelapan, sabar. Akan ada banyak cobaan yang didapatkan oleh seorang pemimpin. Kunci dari hal ini tentu adalah kesabaran yang besar. Tanpa adanya kesabaran, pemimpin yang kurang sabar akan mudah menyerah bahkan sebelum ia mencapai tujuannya. Beberapa gaya kepemimpinan dan definisinya. Yang pertama, kepemimpinan autokratis. Pemimpin dengan kepemimpinan autokratis merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kekuasaan pemimpin sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahan memberikan masukan. Gaya kepemimpinan ini biasa ada dalam organisasi militer di mana kekuasaan pemimpin amat mutlak serta adanya pemisahan tegas antara atasan dan juga bawahan. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan birokrasi biasa diterapkan dalam kantor pemerintahan atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya yang mengekar sejak lama. Gaya kepemimpinan birokrasi mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk urusan-urusan tertentu. Sehingga dalam konteks ini, bawahan tidak punya ruang untuk mendobraknya dan harus mengikuti regulasi yang ada. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan yang satu ini memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Pendapat bawahan didengarkan tentu bila memberikan pandangan baru dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hubungan yang terjalin antara atasan dan juga bawahan sangat bersahabat dan tidak ada suasana otoriter. Gaya kepemimpinan yang satu ini sangat cocok untuk diterapkan di perusahaan-perusahaan rintisan atau organisasi nirlaba. Yang keempat, kepemimpinan delegatif. Pada gaya kepemimpinan delegatif, para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin. Maka dari itu, bawahan punya ruang untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusan sendiri. Namun, kepemimpinan delegatif ini hanya bisa diterapkan apabila para bawahan sudah cukup matang
dalam mengambil keputusan, karena jika tidak para bawahan akan mengambil keputusan yang salah. Itulah berbagai macam hal yang bisa Anda ketahui terkait kepemimpinan. Pada dasarnya kepemimpinan ini bukan sekedar bakat. Kepemimpinan adalah sebuah seni yang bisa dilatih, dan apabila Anda mau mempelajarinya dari waktu ke waktu, Anda mampu menguasainya dengan baik.